Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu saminatu. Wal maqalatu utai maqala asaminatu kang kaping 8. Maqala sing nomor 8 iku an Abi Hurairah, iku den riwayataken saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga ngridani Allah sapa Allah anhu saking sahabat Abu Hurairah. Wasmuhu utawi asmane sahabat Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah iku alam kunyah. Alam kunyah lan alam termasuk ya alam lakop nggih. Ranten sing juluki Abu Hurairah iku bapak iku sing cilik iku ya Kanjeng Nabi piyambak. Nah, jeneng asline sapa? Wasmuhu utawi asmone alam asmone sahabat Abu Hurairah iku Abdurrahman, iku Abdurrahman bin Sokhar. Abdurrahman bin Sokhar iku apa? Abdurrahman bin Sokhar. Beliau berasal dari Yaman, insyaallah ngoten nggih. Termasuk sejarah biografi ini beliau berasal dari negeri Yaman, pindah ke Madinah untuk menuntut ilmu, ngaji nang Kanjeng Nabi, mondok. Nah, termasuk sahabat Abu Hurairah iki termasuk Ashabus Sufa. Apa itu Ashabus Sufa? Orang-orang yang berada, yang hidup di sekeliling Rasulullah. Orang-orang yang hidup di sekitar di emperani Masjid Nabawi. Tujuannya apa ya? Untuk mendengarkan ilmu hadis dari Rasulullah, yang belajar. Ya gampangane saiki ngono mondok. Bertempat tinggal di dekat para kiai, bertempat tinggal di sekitar ulama untuk menuntut ilmu dari beliau-beliau. Nah, itu memang mondok itu ya ada sanadnya, yaitu dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak zaman Rasulullah sudah ada yang mondok. Dan sahabat Abu Hurairah ini adalah termasuk lurahe, gampangane lurahe. Kepala pondoke, gampangane saiki nduk langitan ya Rois Ami. Kepala Ashabus Sufa itu sahabat Abu Hurairah. Beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bahkan sahabat Abu Hurairah pernah bilang, saya punya 2 wadah dalam hadis. Dalam hadisnya Rasulullah itu ada 2, diibaratkan seperti mempunyai 2 wadah. Yang satu ini saya tularkan, saya riwayatkan kepada orang lain, dan yang satu ini tidak. Kenapa? Karena tidak bisa, karena seandainya ini perkataan ini disampaikan kepada halayak umum, yang mana notabene orang-orang itu kan berbeda-beda dalam segi pemahaman, dalam segi akale, itu kan beda-beda. Sehingga ketika beliau mempunyai pendapat, seketika hadis yang satu ini ketika saya sampaikan itu justru akan menjadi fitnah. Itu akan menjadi fitnah. Jadi tidak disebarkan. Dan itu pun banyak sekali yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Apa isi daripada makalah yang ke-8 ini? Isi dari makalah dawuh yang ke-8 ini, annahu sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala iku ngendika sapa Kanjeng Nabi, kala ngendika sapa Nabi sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sahabat Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makalah yang ke-8 ini adalah berupa hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Apa dawuh Kanjeng Nabi? Napa dawuh Kanjeng Nabi? Salasun utawi telung perkara, utawi ana telung perkara munjiatun iku nyelametaken. Iku pira-pira kang nyelametaken. Ada 3 hal yang bisa menyelamatkan seseorang. Ai mukhlisatun, tegese kang nyelametaken, tegese nyelametaken li sahibiha
maring wong kang anduweni salasun minal azab saking siksa. Jadi dawuh sing pertama ana telung perkara sing iso nyelametno wong sing iso nglakoni telu-telune iki, nyelametno sangka siksa. Siksane Allah Subhanahu wa taala. Menghindarkan dia dari siksaan, dari kesengsaraan. Wasalasun lan utawi perkara telu iku muhlikatun iku perkara kang rusak. Ada 3 perkara lagi yang sifatnya itu adalah merusak seseorang. Ai muqiatun tegese iku nibaaken li fa'iliha maring wong kang nglakoni salasun fil halaki ing dalam kerusakan. Yang mana 3 perkara itu bisa menyebabkan, bisa menghantarkan orang yang melakukannya kepada kerusakan. Wasalasun lan telung perkara darajatun iku apa? Darajatun iku derajat, iku pira-pira derajat kang luhur. Ai manazilun tegese pira-pira derajat fil akhirat ing dalam akhirat. Ada 3 hal yang di situ bisa meningkatkan, meninggikan derajat seseorang. Ngono gampangane. 3 perkara yang bisa meninggikan derajat seseorang khususnya di akhirat kelak. Wasalasun kafaratun wasalasun lan telung perkara, telung tingkah kafaratun kang iku bisa ngelebur. Kafaratun kang iku bisa ngelebur. Ada 3 hal yang sifatnya itu bisa melebur, bisa menghapus. Menghapus apa? Lidzunubi amiliha maring pira-pira dosane wong kang nglakoni salasun. Ada 3 hal ketika seseorang melaksanakannya, maka itu bisa menjadi pengelebur. Apa pengelebur itu? Penghapus dosa. Ada berarti di sini ada 4 poin, yang tiap poinnya itu ada 3 hal, ada 3 perkara. Pertama tadi, poin yang pertama adalah Rasulullah mengatakan ada 3 hal yang sifatnya bisa menyelamatkan seseorang dari siksa Allah Subhanahu wa taala, dari hukuman, dari siksaan. Yang poin yang kedua, ada 3 hal yang bersifat merusak bagi orang yang melakukannya. Kemudian ada 3 hal, poin yang ketiga, ada 3 hal yang bisa menaikkan derajat seseorang di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, ada 3 hal yang bisa menghapus dosa. Poin yang pertama itu apa? Amal munjiatu anapun utawi pira-pira perkara kang nyelametaken. Amal munjiatu anapun utawi pira-pira perkara kang nyelametaken fa khasyatullahi. Mongko iku wedi ing Allah. Fa khasyatullahi mongko iku wedi ing Allah taala halim wa sapa Allah fisirri ing dalam tingkah samar. Fisirri ing dalam tingkah samar wal alaniyati lan tingkah ngedeng. Fisirri ing dalam tingkah samar wal alaniyati lan tingkah ngedeng. Yang pertama, hal yang bisa menyelamatkan seseorang, dan ini tidak hanya bersifat ukhrawi, tidak hanya bersifat akhirat kelak, tapi juga bersifat duniawi. Artinya apa yang pertama? Hal yang menyelamatkan seseorang itu, yang pertama adalah ketakutan, ada rasa takut, ada rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, terhadap Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan bersama orang lain. Nah, ini penting. Ini yang bisa menyelamatkan. Karena ketika seseorang itu sudah tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, oke, kalau bersama dengan orang lain, berkumpul dengan orang lain, dia takut. Mungkin karena ada orang yang melihatnya. Tapi ketika orang itu sudah takut kepada Allah, ketika dia berada dalam keadaan sendiri, nah tentu bisa jadi orang tersebut melakukan hal-hal yang merugikan dirinya, yang merusak dirinya baik secara ukhrawi maupun secara duniawi. Tapi ketika seseorang itu sudah
sudah dalam hatinya itu ada rasa khosyah kepada Allah, dan ini penting sekali agar orang itu selamat di dunia dan di akhirat. Karena selamat itu apa? Selamat dari melakukan hal-hal yang merugikan dirinya. Munjat itu kan sesuatu yang menyelamatkan dirinya, berarti dia itu melakukan hal, menghindarkan dirinya dari hal-hal yang bisa merusak dirinya. Nah, kuncinya di mana agar orang itu terhindar dari hal-hal yang bisa merusak dirinya atau bahkan merusak orang lain, merugikan dirinya atau merugikan orang lain? Kunci satu-satunya adalah khosyah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini bersumber dari keimanan. Oke, ketika ada orang bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, yang mana kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya makna la ilaha illallah adalah tidak ada zat yang berhak kita patuhi. Tidak ada zat yang berhak kita patuhi, yang harus kita patuhi, kecuali itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang harus kita patuhi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini, mengimani bahwasanya tuntunannya, ajarannya adalah ajaran terbenar. Ajaran yang benar, bukan hanya ajaran terbenar. Ajaran yang benar. Ajaran yang benar adalah ajaran yang tuntunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melewati Rasulnya. Jadi iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah itu menjadi pondasi pada khosyah ini, yang ujungnya nanti pada khosyah. Kemudian Rasulullah menyampaikan besok ada yaumul hisab, ada yaumul mizan, ada yaumul jaza, ada pembalasan yang sesungguhnya, ada keadilan yang sesungguhnya, ada peradilan yang sesungguhnya. Kemudian kita meyakini bahwasanya apa yang kita tabur akan kita tuai. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan semua itu adalah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala itu siksaannya, hukumannya itu sangat pedih. Dan bisa jadi tidak hanya di akhirat, bisa jadi berada di dunia sudah bisa dirasakan. Sudah bisa dirasakan. Nah, satu-satunya kunci agar kita selamat ya punya rasa takut. Orang itu akan maju, orang itu akan lurus, lempeng kalau dia punya rasa takut. Bahaya ketika ada orang kemudian tanpa rasa takut. Berani itu bukan berarti tidak punya rasa takut. Berani itu bukan berarti tidak punya rasa takut. Berani yang benar loh ya, berani yang benar dalam pemaknaan yang benar. Kalau nggak ada rasa takut itu ngawur, justru namanya ngawur. Harus ada rasa yang ditakuti. Apalagi kalau yang ditakuti itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah itu zat yang sami'an basiron, zat yang maha melihat, zat yang maha mendengar dimanapun kita. Maka ini selaras dengan ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah engkau kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Ini namanya adalah makom muraqabah. Namanya makom muraqabah. Makom muraqabah ini penting. Ya, pada akhirnya ya kembali pada ihsan dulu. Ya, antak budallaha, engkau mentaati perintah Allah, engkau menjalani kehidupanmu, ya. Ta'anna katarahu, seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan kita manusia makhluk yang derajatnya ini tidak mampu, keimanan kita bisa jadi belum sampai pada itu. Dan memang kenyataannya pada hakikatnya kita di dunia tidak bisa melihat Allah secara hakiki. Ketika fa'ilam takun tarahu, ketika engkau tidak bisa melihat keberadaan Allah, maka ingat, fa'innahu yaraka, ingat sesungguhnya Allah selalu memandang engkau, selalu melihat engkau. Dan tidak ada lengahnya, setiap detik, setiap persekian detik Allah selalu memantau kita. Allah selalu memantau kita. Jadi rasa takut ini harus kita tanamkan. Rasa takut ini bukan takut seperti takut kita kepada keamanan, takut kita kepada
genderuwo ya, pada pocong, atau takut kita kepada polisi yang sedang menilang katakanlah, bukan seperti itu. Tapi takut karena kita ini sudah banyak diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semestinya kita itu berterima kasih kepada Allah. Nah, termasuk cara kita berterima kasih kepada Allah adalah selalu mewaspadai diri kita dari melakukan hal-hal yang dilarang, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cek gak nduweni tata krama ngono lho. Cek gak nduweni tata krama. Kok kowe iki dikai diparingi wong ya, diparingi karo Gusti Allah Subhanahu wa taala nikmat sing gak kewilang-wilang bahkan tanpa sampean jaluk. Lah kok nikmat iku mbok gawe melakukan hal-hal sing Gusti Allah gak ridho. Ya sing ngekeki awakmu nikmat. Kira-kira ngono ku kurang ajar to, kurang ajar to. Nah, disitulah letak khosyah kita, letak ketakutan kita. Baik ketika kita sendirian, gak ada orang-orang, ingat engkau selalu bersama dengan Allah. Allah selalu memantaumu. Tak khuduhu sinatu wala naum. Bahkan engkau tidur pun, engkau akan selalu mendapatkan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala alaniyah, apalagi dalam keadaan ngedeng. Maka belajar nduweni rasa wedi. Piye carane selalu ingat bahwasanya diri kita adalah seorang hamba. Itu kita harus selalu ingat siapa diri kita. Jangan sampai lupa daratan. Jangan sampai lupa diri bahwasanya kita adalah seorang hamba, seorang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mempunyai apa-apa, kemudian diberi oleh Allah Subhanahu wa taala seakan-akan punya apa-apa, padahal semuanya itu milik Allah. Nah, bisa jadi hal itu melupakan diri kita. Nah, kuncinya di situ. Kita iman kepada Allah, kita tidak lupa daratan, kita harus ingat kita adalah seorang hamba-hambane Allah yang diberi kenikmatan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mbok yo kenemenen ngono lho. Mbok yo kenemenen kok nikmat iku digawe ngelawan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu pirang perkara. Kawula sing nol putul ngene iki terus ape nantang pangeran. Gara-gara dikei nikmat sangka pangeran kan aneh, secara logika ku aneh. Wong sampean ku lho iso ngapiki wong sing ngapiki sampean kok, ngono lho. Sampean kan nek dikei wong kan terus berbuat baik kan. Iya kan? Iya karuane lek wong sing gak pernah ngekei sampean, gak pernah ngapiki sampean, itu bisa jadi untuk potensi motivasi untuk berlaku baik kan biasanya kan nggak ada. Tapi kalau orang yang memberikan kita kebaikan itu kan sampean bisa kok berbuat baik kepada orang tersebut, berbuat baik kepada orang tersebut. Nah ini pangeran lho, sampean kudu paham kenikmatan sing mbok terami sedaya kabeh iku sangka Allah Subhanahu wa taala. Ayo gak duwe tata krama to ya, sampean kudu dikei mangan terus, dikei omah, dikei panggonan, kayak pekerjaan sing enak kabeh dikai enak, asal sampean gelem iso ningali kenikmatan iku. Kadang-kadang wong ku sing garai wong susah iku krana dheweke gak iso syukur, krana dheweke gak iso ningali kenikmatane Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayo kita tumbuhno rasa wedi nang Gusti Allah, rasa wedi krana kita niki ya pantese sing diwedeni ku ya Allah Subhanahu wa taala. Dengan pemaknaan tadi. Tambahane matur suwune pangeran ojo sampai kita iki melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Kudima dan dinginakan asiru apa lafat asir, tegese takut kita kepada Allah SWT dalam keadaan sendiri itu didahulukan li'anna taqwallahi karena sak temene takwa ing Allah bihi ing dalam sir tingkah samar iku a'la darajatin iku luwih dhuwur-dhuwure derajat.
Oke, ketika kita bersama dengan orang lain mungkin kita tidak ada dorongan untuk melakukan hal-hal yang buruk. Tapi ketika sudah sendiri, nggak ada orang yang melihat, terus kemudian iman kita kurang, nah itu kemungkinan terjadi untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu besar sekali. Makanya apa namanya? Takwallah fisirri ku a'la darajatin, balasannya tinggi sekali, derajatnya lebih tinggi, levelnya luwih dhuwur. Maka nanggene dijelaskan fisirri wal alaniyah didisino lafat as-sirri. Ketika seseorang itu bisa mampu untuk menjadikan dirinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri, apalagi bersama dengan orang lain, akan sangat mudah sekali. Nah, ini dilatih, enggak iso mari ngaji ngene iki terus kemudian iso khasyatullah, maka enggak bisa. Dan khasyatullah, ya ini perlu diketahui, khasyatullah, takut kepada Allah itu kuncinya di mana? Ya ilmu tadi. Ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya dia akan mendapatkan munjiat ini, itu adalah orang-orang yang punya ilmu. Min ibadihil ulama, mereka yang mendalami ilmu agama. Maka ilmu agama ini penting, termasuk keilmuan ilmu agama ya tadi, keimanan kita kepada Allah, keimanan kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir, ya, iman kepada yaumul hisab, yaumul jaza, pembalasan yang seadil-adilnya besok. Dan itu yang pada akhirnya menumbuhkan rasa takut kita, rasa waspada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal qasdu lan mejono. Wal qasdu lan mejono fil fakri ing dalem tingkah fakir wal ghina lan sugih. Yang bisa menyelamatkan kita tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Itu adalah bersikap sederhana. Bersikap sederhana baik secara penampilan, baik secara tutur kata, baik secara sikap, secara sederhana fil fakri dalam keadaan fakir, wal ghina dalam keadaan sugih. Baik dalam keadaan tidak punya atau dalam keadaan mempunyai berada nalikane duwe, nalikane jembar rezekine, itu kok kita itu mau untuk bersikap sederhana. Ora angga ya fakir ya biasa wae, orang ngetokno fakire. Bahkan para sahabat itu bersikap seolah-olah mereka itu tidak fakir, padahal mereka itu bisa jadi di antara mereka itu ya fakir. Bahkan ono cerita kan niku keterangan niku, ono wong ku dikagumi Kanjeng Nabi, tapi secara sikap iku gak disenengi Kanjeng Nabi. Ya aneh, ada seseorang yang melakukan dua hal yang berbeda dalam satu waktu. Dua hal yang bertentangan, kontradiktif dalam satu waktu. Tapi Kanjeng Nabi itu terus heran, kok ono wong model kayak gini ya. Dalam satu waktu dia itu bersikap seperti sikapnya orang sombong. Tapi dalam waktu yang sama Allah senang kepada orang ini. Ketika ditanya, kowe lapo kok bersikap seperti itu? Ditanya para sahabat bertanya, kok kenapa? Rasulullah kok bisa seperti itu? Ada kejadian seperti itu? Iya, karena dia melakukan secara zahir bersikap seperti sikapnya orang sombong, tapi di dalam hatinya tujuannya adalah agar agamanya tidak dihina. Jadi wong fakir wong Islam zaman pengen para sahabat itu ora bakal ngetono kefikarane. Jadi ngetono kepanggahane supaya dikira iku Islam kulo keren ngono. Padahal yo nduk burine ku yo ati kudu berbes milih jenenge uripan. Tapi dia itu selalu bersikap keren, bersikap bersikap gagah. Jangan sampai agama Islam itu, orang Islam itu diremehkan gara-gara tidak punya harta. Nah, itu dalam satu sisi dia melakukan hal anggak, sombong koyok sombong.
Karena yang disombongi adalah orang-orang kafir. Orang yang disombongi adalah orang-orang kafir. Maka sikap seperti itu ya dibutuhkan, terkadang memang dibutuhkan. Dibutuhkan untuk agar menjaga marwah Islam, agar menjaga marwah keislamannya. Kalau orang-orang di sekitarnya itu kalau yang dielu-elukan itu harta, ya, agar ilmu ini tidak diremehkan, maka bersifat sombong ya boleh. Sombong itu boleh untuk menyombongi orang yang sombong. Bahkan dikatakan di sana, nyombongi wong sing sombong itu termasuk sodako. Nah, ini sedengan, makanya di sini qasda al-qasdu sederhana, sama saja ketika dia tidak punya uang, dia tidak punya dalam keadaan fakir atau dalam keadaan kaya, keadaannya sama saja. Sikapnya sama, tutur katanya sama, sikap penampilannya juga sama. Nah, ini termasuk hal yang menyelamatkan. Hal yang menyelamatkan. Masuk menyelamatkan agamanya, menyelamatkan dirinya. Dalam sikap sederhana bagi orang yang kaya, iki selamat gak diutangi wong. Nek wong ku lek ketok sugih ku lak wong ku sing kepengin utang nang dheweke. Maka dia bersikap biasa engko selamat. Wis oke ya wis gak usah ngetok-ngetokno sugihne, eling ya di sekitar kalian juga ada orang-orang yang susah. Gak usah flexing gak usah. Itu gak disenangi oleh Kanjeng Nabi, flexing seperti itu gak usah. Dan juga nggak ada empatinya, hal seperti itu nggak ada empatinya. Manusia itu harus punya empati. Bahkan saya itu mendengarkan cerita dari kakek saya sendiri. Pada waktu itu kan wong susah kabeh, wong mangan beras putih, wong mangan beras itu loh, sego putih, kan kangelan pada waktu itu. Pada zaman semono itu kangelan. Rata-rata wong ku ya mangan sego jagung, wong bencancen sing desa. Lah mbah kula niku, Mbah Yai Ali Irfan niku wong pancen napa jenenge termasuk bagian penerangan untuk kecamatan, ya oleh gaji teko kecamatan, ya oleh beras, oleh tunjangan, gampane saiki oleh tunjangan. Iku emoh ngono. Emoh mangan beras, mangan sego putih murni emoh. Tetep kudu di kei jagung. Tonggo-tonggoku mangan sego jagung. Aku ora oleh kok kemudian mangan sego putih enak-enakan, ndelok tonggo-tonggoku mangan sego jagung. Itu beliau seperti itu. Ini ulama, khazanah ulama terdahulu, sikap ulama terdahulu seperti itu. Bersikap, berpenampilan seperti umumnya. Seperti umumnya. Dan beliau sampai sebegitunya. Berlaku kosdu, berlaku mejono, sederhana, meskipun dalam keadaan berkecukupan, tapi menampilkan kepada orang lain itu ya sama gitu loh. Nah ini ulama-ulama kita, ini perlu kita tiru. Jangan kemudian ketika fakir menunjukkan kefakirannya sehingga dianggap Islam dulu dronta koyo ngono dulu. Enggak, kita harus menunjukkan kepanggahan kita. Ngene-ngene iki yo kawulane pangeran sing sugih, ngono lho. Gak usah minder. Nah, ketika sugih yo eling, kowe iku kesugihanmu ku mung titipan sangka Allah Subhanahu wa taala. Sing ana hake wong liya, sing ana hak sing kudu mbok tokno, sikap sing kudu mbok tokno, kudu duwe empati, ya kudu duwe simpati. Sehingga ulama-ulama pengen itu meskipun mereka itu berkecukupan, tapi sikap mereka menyamakan sikap zahir mereka, penampilan zahir mereka itu sama seperti orang-orang sekitarnya. Nah disitulah mudaroh itu di situ, termasuk daripada mudaroh tawadud apa kemarin itu at-tawaddud apa tawe sayyidina husnul tawaddudi ilan nas termasuk itu. Ya, agar tidak ada kesenjangan. Ketika sudah ada kesenjangan itu masuk banyak sekali. Sampai lihat sekarang banyak sekali kericuan ya karena orang itu sudah hilang empatinya. Dan mudah-mudahan negara kita, negara Indonesia ini ya diparingi aman tentrem, dadi negara sing baldatun thayyibatun warabun
Ghafur. Kuncine ayo thalabul ilm. Golek ilmu sing bener-bener ilmu yaiku ilmu agama. Karena kan jarang wong gelem ngaji ku wis jarang, padahal itu penting. Dari mulai akar rumpun ini harus ditata. Nah, tane piye? Kelawan ilmu. Atawasutu tegese gawe sedengan fil ma'isyati ing dalam pengupa jiwa, dalam kehidupan berlaku sedengan, tengah-tengah. Ya alam yujawi ya gambar yen orang nglewati wates sapa wong fiha ing dalam ma'isya al hadda ing wates. Waradhiya lan ridho sapa wong bidzalika kelawan mengkon-mengkono. Tawasud bidzalika kelawan mengkon-mengkono tawasud. Tidak melewati batas. Tidak melewati batas itu baik dalam keadaan kaya, tidak sikapnya tidak melewati batas sampai menunjukkan kalau dia itu orang yang sombong. Sombong kayu kan dari hati, benar dari hati, tapi dari sikap itu juga bisa dilihat dari orang lain. Atau ketika dia fakir, jangan melewati batas. Jangan melewati batas sehingga menunjukkan kalau dia itu orang yang fakir. Nah, sekarang itu malah justru wong iki rebutan ngetokno kefakirane ngono lho. Nalikane ana bantuan wis kabeh ngaku fakir kabeh. Tapi nalikane mejeng yo ketok koyo sugih kabeh. Enggak, mestine sedengan wae. Sedengan sederhana dalam keadaan fakir atau dalam keadaan kaya ya sedengan. Ojo kebajut ngono, ojo kebarus, ojo kebajut. Khairul umuri ausatuha. Sing nomor 3 wal adlu lan adil fir ridho ing dalem nalikane tingkah ridho wal ghadab bilang ing dalem nalikane tingkah ghadab iki akeh angel iki termasuk perkara sing abot tapi yo nyelametno wong iku sangka perkara hal-hal sing tidak diinginkan. Itu di sini al adil ketika dalam keadaan ridho dan adil dalam keadaan ghadab. Maksudnya apa? Bi ayyaghdhiba. Gambare yen to ghadab sapa wong murang-muring sapa wong lillahi krana Allah. Jadi wayar dolan ridho sapa wong li ridho krana ridane Allah. Jadi yang menjadi patokan ukuran dia untuk marah, patokan dia untuk ridho atau senang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di sini peran ilmu itu sangat penting. Bagaimana kita bisa mengetahui hal-hal yang Allah itu marah? Bagaimana kita bisa mengetahui hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak ngaji, kalau kita tidak punya ilmu. Nah, ini penting. Al-adil itu bukan sama rata ya. Adil itu bukan sama rata. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalaupun kita itu senang, ada rasa senang, tempatkan rasa senang itu sesuai pada tempatnya. Senanglah karena Allah senang di situ. Senanglah dengan alasan karena itu adalah hal yang disenangi Allah. Tapi bencilah, marahlah ketika hal itu juga tidak disenangi Allah Subhanahu wa taala, tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap kita itu bukan berdasarkan nafsu. Seneng gak seneng bukan berdasarkan nafsu, tapi berdasarkan apa yang disenangi Allah, apa yang tidak disenangi Allah. Kita mengikuti wong jenenge la ilaha illallah kok kepatuhan kita itu hanya kepada Allah, maka termasuk di antara kepatuhan itu adalah ketika kita ridho, maka ridholah pada apa-apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan marahlah, bencilah karena Allah juga membenci hal seperti itu. Ingat, yang dibenci itu bukan orangnya ya, yang dibenci itu bukan orangnya. Orang itu bisa dibenci, orang itu bisa dicintai karena perbuatannya. Karena perbuatannya. Dan orang itu rata-rata sumber dari orang itu tidak diridhoi, tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebodohan. Kebodohan, ketidaktahuan akan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebodohannya. Karena ketidaktahuannya, karena ketidaksadarannya
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu mencatat amal kita dan besok akan dipertontonkan, ditunjukkan semuanya. Yaumul hisab itu semuanya ditunjukkan amal perbuatan kita. Itu bisa jadi karena itu, karena kebodohan mereka. Maka musuh utama Islam itu bukan penjahat, korupsi, bukan, tapi kebodohan. Orang yang melakukan kesalahan itu karena kebodohannya. Orang yang tidak takut kepada Allah karena kebodohannya. Di dalam hatinya tidak ada ilmu agama. Maka ini penting, ilmu sangat penting. Ilmu di atas segala-galanya. Ilmu yang dimaksud ilmu syariat loh, okay? Ilmu syariat. Ilmu syariat itu di atas segala-galanya. Itu yang menentukan. Maka kamu bisa ridho lillahi ta'ala, ridho illah ya karena kamu punya ilmu. Kamu bisa marah, benci lillahi ta'ala juga karena ilmu. Dan ini yang bisa menyelamatkan. Tapi lek wis kadung ridho kebacut karena nuruti nafsu, wah iku hebat, iku saiki wis maju saiki. Sebenarnya kemajuan itu yang bagaimana tuh sebenarnya? Sebenarnya kemajuan itu yang bagaimana? Bisa jadi itu adalah kemunduran. Hal-hal yang kita rasakan di akhir zaman ini katanya maju. Bisa jadi itu adalah sebuah kemunduran. Kemunduran dari ajaran Rasulullah tapi dengan bentuk yang berbeda. Bisa jadi itu adalah sebuah kejahiliaan yang dibungkus dengan mode baru. Nah, itu hati-hati. Banyak sekali itu. Ini tren sekarang itu model. Wah, menuruti kayak pengen gak maju-maju. Terus akhirnya mendatangkan hal-hal yang mudarat, hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya? Ya satu, karena kebodohan, karena ketidaktahuan, karena tidak diisi oleh ilmu syariat, tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tiga hal yang bisa menyelamatkan seseorang baik di dunianya maupun di akhirat. Pertama apa? Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bersikap sederhana dan adil, menempatkan rasa suka, ridho dan rasa marah itu ditempatkan pada tempatnya, tidak melenceng ya, tidak melenceng. Wa amal muhlikatu fasuqun syadidun wallahu alam bishawab. Al-Fatihah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.